Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Pada pertemuan pada malam hari ini yaitu di mata kuliah proyek aplikasi 2 di pertemuan 10 ya. Itu akan saya bahas mengenai itu teknik pengujian dari software atau perangkat lunak. Teknik pengujian dari software atau perangkat lunak ini ya lanjutannya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan mengenai lebih ke desain sama prototipe ya. Ini untuk yang pengujian lanjutan bisa dari kalau secara realnya itu ini setelah tahap development atau mungkin pembuatan dari aplikasi untuk di-testing oleh QA ya atau business analyst atau oleh user nantinya. Dari latar belakang mengenai untuk pengujian dari software atau perangkat lunak, ini itu perangkat lunak dari pengujiannya itu merupakan dari elemen kritis. Itu dari jaminan sebuah kualitas dari perangkat lunak dan juga merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Jadi sebelum program atau sistemnya ini rilis ya ke publik atau digunakan oleh pengguna ya secara umum, itu harus melalui tahap QA atau testing atau pengujian terlebih dahulu. Misalnya kalau tidak melakukan tahap tersebut bisa aja ada mungkin bugs atau error yang ditemui oleh user selain dari pengembangnya gitu. Itu jadi ya meminimalisir hal tersebut juga. Nah, kecuali kalau sifatnya itu ada yang ngehack ataupun misalnya ada yang ngehack ataupun masuk ke dalam sistemnya secara ilegal gitu. Nah, kalau itu kan beda lagi ya. Nah, itu lebih ke sisi security system ya atau mungkin dari keamanan jaringan, keamanan server dan lainnya. Tapi bisa juga dari segi keamanan softwarenya tuh. Karena software juga nggak hanya secara validasi input aja yang diuji gitu atau dari flow system, tapi dari segi security keamanan juga. Misalnya bisa nggak dia diakses lewat mungkin SQL injection atau backdoor atau XSS ya tuh. Nah itu teknik-teknik dasar dari untuk hacking ya, buat nyoba ngetes apakah sistem tersebut validasinya udah benar atau belum. Nah kemudian untuk pengujian perangkat lunak juga di sini menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Karena selain development misalnya dari 100 hari, nah itu kadang 60 harinya itu atau misalnya 10 hari awal itu biasanya tahap apa namanya requirement system atau analisis ya, analisis sistem. Nah baru nanti hari ke-11 sampai misalnya hari ke-60 atau sampai 70, nah itu biasanya tahap development pengembangan sistemnya dari setelah analisis untuk gambaran besarnya. Nah kemudian dari 30-40%-nya itu biasanya dilakukan testing, kemudian sambil dibuat skenario testingnya itu oleh QA atau bisnis analis. Baru setelahnya nanti misalnya ada bugs dilaporkan atau dicatat terlebih dahulu. Kemudian untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, nah biasanya pengujian bisa 3-5 kali dikali proyek biasa, artinya ya kelipatannya kan, kelipatannya lebih ditingkatkan lagi dari untuk segi testingnya. Ya dalam membahayakan nyawa manusia ya bisa dibilang kalau dari segi teknologi
Mungkin simpelnya ya data pribadi kan itu. Ya, data pribadi kalau diakses oleh orang yang tidak kita kehendaki, ataupun yang mungkin orang yang nakal ya, atau mau main terhadap misalnya data kita, bisa data bank nanti itu nyangkut dari situ, ataupun data lainnya, itu kan bisa mempengaruhi ya psikis yang terkena ya, bisa aja terkena retas, misal kartu kredit, ataupun banking tiba-tiba saldonya hilang. Nah, bisa aja kan itu ya membahayakan kita, diri sendiri, orang lain juga. Makanya kadang di aplikasi banking yang udah, atau bank yang udah bagus juga, masih ada sisi yang masih bisa diretasnya juga itu kan. Oke, kemudian tujuan pengujian. Nah, di sini untuk menjalankan program, tentunya untuk menemukan error, tentunya salah satu tujuannya. Kemudian test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Jadi pengujiannya ini bukan hanya pengujian secara positif, artinya secara positif itu kita melakukan input data sesuai rule atau skenario yang sesuai. Nah, kalau itu kan biasanya normal, walaupun ada validasi misalnya inputan harus diisi, itu kan normal. Nah, tapi kita harus juga input atau misalkan testing aplikasi itu yang kebalikannya, negatif test biasanya. Nah, itu benar-benar kita nyari errornya. Bisa aja kita main asal klik-klik atau main asal isi data. Nah, misalnya ada sebuah inputan itu di aplikasi yang upload file itu harus gambar misalnya. Tapi si programmernya lupa bahwa dia nggak ada naruh validasi bahwa itu harus gambar. Nah, ternyata ada di testing itu naruh filenya itu atau uploadnya selain gambar. Nah, itu bisa aja ketika dibaca itu nggak bisa. Nah, itu ketika ditampilkan bukan gambar. Nah, itu kan berarti salah satu error kan, negatif test. Atau file yang diupload melebihi limit, misalnya yang ditentukan itu 2 MB, tapi ketika diupload itu misalnya 100 MB. Nah, itu akan terjadi apa misalnya kalau kayak gitu? Ataukah dihalang oleh validasi bahwa harus 2 MB, kalaupun tetap bisa upload, nah itu biasanya eksekusinya habis atau time out. Atau ada juga yang langsung down, websitenya down ya, atau nggak bisa diakses gitu. Oke, kemudian test case-nya atau pengujian ya, di sini yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Ya, kadang ada aja error-error itu yang memang kalau dilihat itu ya di luar dugaan juga kan. Bisa aja ditemui sama user sebelum aplikasinya rilis ya. Ketika pengujian dengan user, nah user ketemu nih case kayak gini. Nah, padahal sebelumnya nggak ketemu. Nah, itu bisa aja kan error yang tersembunyi. Karena saya juga pernah beberapa kali ada error yang tersembunyi yang ditemui oleh oleh tester yang testing aplikasi yang saya buat atau QA. Itu ada aja ketemu yang error yang tersembunyi kayak gitu. Kemudian prinsip dari pengujian. Nah, di sini kita harus bisa untuk aplikasinya ini dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Jadi tentunya untuk pengujian ini ya harus bisa dari apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian harus sesuai juga yang direncanakan sejak model dibuat. Artinya nggak terlalu terlalu jauh dari apa yang sudah disepakati dari sebuah proyek. Kemudian ada prinsip Pareto, yaitu 80% error uncover. Artinya mungkin error yang nggak bisa diselesaikan atau yang nggak bisa di cover ya.
Kemudian ada dari lingkup kecil menuju yang besar. Ini dari scope softwarenya. Kemudian tidak bisa semua kemungkinan diuji karena ada beberapa yang otomatis, ada juga yang memang harus diuji, wajib diuji. Kemudian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Artinya bisa saja dilakukan oleh pihak yang lain yang melakukan testing tersebut. Kemudian testability ya, yaitu di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu kemudahan tentunya untuk diuji. Artinya secara alur aplikasi jelas dan sudah sesuai dengan skupnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama observability, yaitu tentunya mudah digunakan. Kemudian observability, yaitu mudah diamati. Ada controllability, yaitu mudah dikendalikan. Kemudian ada decomposability, yaitu mudah diuraikan. Simplicity, lingkup yang kecil, semakin mudah diuji. Kemudian ada stability, jarang berubah. Kemudian ada understandability, itu mudah dipahami. Nah, ini itu karakteristik untuk melakukan sebuah pengujian ya. Itu untuk memudahkan juga. Nah, kemudian ada desain kasus pengujian. Nah, biasanya untuk pengujian itu ada black box testing, ada white box testing. Nah, biasanya kalau untuk black box testing ini, biasanya kalau di mahasiswa IT ya, itu di tugas akhir pasti ada nih black box testing, pasti ada di skripsinya yang dibahas. Itu dari aplikasi yang dibuat, itu ada yang namanya atau program yang dibuat tahap untuk testing. Ada skenario dari black box. Nah, di sini yang pertama black box itu memastikan fungsional perangkat lunak berjalan. Artinya sesuai dengan skenario-nya sudah berjalan atau belum. Nanti ada keterangannya sukses, gagal atau apa kan itu. Biasanya harus sukses kan. Tentu agar berjalan dengan baik. Oke, kemudian kesesuaian input dengan output. Ya misalnya ada input data diri misalnya. Input data diri, nama, tanggal lahir, email, alamat, nomor telepon misalnya yang diinput. Nah, outputnya juga harus sesuai apa yang diinput. Artinya, misalnya input nama Agus misalnya, kemudian nama yang keluar Agustian. Nah, itu kan beda untuk outputnya. Berarti itu masih belum sukses, masih fail ya. Kemudian tidak memperhatikan proses logik internal. Nah, ini lebih ke bisnis logik dari sebuah algoritma aplikasi. Atau lebih tepatnya mungkin sederhananya flow dari sistemnya. Nah, kemudian untuk white box testing, nah di sini lebih ke pengamatan detail secara prosedur. Artinya di sini lebih ke flow atau bisnis logiknya ya. Kalau di sini lebih ke fungsional untuk black box. Kalau untuk white box ini lebih ke mungkin tepatnya teknikalnya ya. Kemudian mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Artinya itu bagaimana flow sistemnya itu misalnya banyak untuk penginputan datanya beberapa level misalnya. Dan juga beberapa kondisi. Misalnya ada if else-nya sampai beberapa kali misalnya. Nah, itu harus dites dan dicek juga. Ya, itu bisa dari segi fungsional ataupun juga dari segi teknikalnya nanti gimana. Kayak di sini yang pertama white box testing ya. Di sini untuk contohnya itu metode basic path testing.
Ya, di sini memakai notasi flow graph ya. Itu flow graph ini contohnya yaitu berupa notasi. Ini kita bacanya dari sebelah kiri ya. Oke, di sini kita baca dari sebelah kiri yaitu yang pertama sequence-nya. Ya, karena kalau sequence itu kurang lebih ya kita harus menyelesaikan yang pertama dulu baru jalanin yang kedua kan. Nah, kemudian ada percabangan atau if. Nah, di sini kayak di sini ada if ya, yang pertama. Nah, dia ada dua percabangan, yang atas sama yang bawah. Nah, ini kondisinya nanti apa kan. Kemudian di akhir walaupun dia kondisi yang atas menentukan misalnya A, yang bawah misalnya B, tapi hasilnya apa? Tetap untuk satu tujuan itu. Di tetap satu dari percabangannya untuk hasilnya. Oke, kemudian untuk while, misal ada perulangan. Nah, di sini menuju perulangan, misal while, dia while-nya apa, perulangannya, ya kalau misal sekali, ya berarti perulangannya sekali. Kalau misal beberapa kali, dia akan berulang terus ngecek data, insert data, atau update data. Kemudian setelah selesai, baru setelah while-nya nanti ya hasilnya. Nah, baru untuk di sini sama juga until kurang lebih perulangan juga modelnya sama. Kemudian sampai di cache ya. Ini sama juga untuk cache kalau di algoritma itu mungkin switch cache ya. Ini jadi kalau white box testing itu lebih ke teknikal atau bisnis logiknya gitu, untuk metode testingnya. Oke, kemudian ada kompleksitas dari cyclomatic. Nah, di sini menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Di sini ada contoh gambar yaitu dari misalnya flowchart A dan juga flow graph ya, dari di sini gambar yang nggak ada, flow graph dari yang B lanjutannya. Tapi di sini lebih ke fokus flowchart-nya. Jadi skenario-nya ini menggunakan flowchart. Kalau tadi kan yang white box itu lebih dominan atau memang itu harus pakai notasi ya. Nah, di sini untuk yang kompleksitas cyclomatic menggunakan skenario flowchart. Ini untuk percabangannya yang nomor 1. Ya, kalau dia misal tidak memenuhi berarti langsung N di 11 nih misalnya. Kemudian kalau misalnya terpenuhi, dia kedua, ada percabangan ketiga. Tuh. Kemudian sampai ke 6, berarti kalau ini ketiga, keempat dulu, ya sesuai urutan. Dia mau ngapain? 5. Nanti ketemu misalnya di urutan 10. Misalnya. Kemudian 6, 7, dan 8. Oke, di sini ada juga contoh untuk white box testing ya. Itu secara prosedur. Artinya mungkin lebih ke kita dalam pembacaan algoritmanya ya di sini. Jadi benar-benar kalau white box testing itu benar-benar bisnis logik, logika, algoritma. Jadi yang nggak bisa dilihat oleh user. Jadi lebih ke back-end atau belakangnya ya, atau dari sisi programmingnya. Gitu. Nah, ini kurang lebih untuk contohnya white box testing. Kemudian untuk selanjutnya black box testing ya. Di sini ada contoh menggunakan grafik base ya. Menggunakan grafik base di sini ada 2 contoh ya. Itu yang pertama grafik 1, objek 1, 2, dan 3. Itu objek 1 ini direct link atau ngirim link ke objek 2. Nah, kemudian ke objek 3. Nah, di sini kan ada 2 garis.
objek 2 dan objek 3 bisa paralel, artinya bisa saling ngirim permintaan ya secara bersamaan. Nah, kalau yang 1 sama 3 ini undirect. Ya, lebih tepatnya mungkin kalau undirect itu dia kebalikannya dari yang mungkin permintaan dari 1 ke 2 ya. Kemudian ada juga yang B, ini new file menu select. Nah, menu select ini kemudian generate waktunya berapa lama. Di sini 0,1 detik ya. Kemudian nampilin dokumen window. Ya, artinya ini objek 1 sebagai new file menu select. Objek 2 sebagai dokumen window-nya. Kemudian objek 3-nya dari dokumen window nampilin dokumen teksnya. Ya, kalau kita buka Microsoft Word misalnya, itu nampilin halaman kertas kosong putih ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada black box testing dengan menggunakan equivalence partitioning. Ini untuk narasinya ya, ini kalau contohnya itu kita harus input NPM atau nomor pokok mahasiswa dan Siamik ya. Dalam Siamik, sistem informasi akademik misalnya. Nah, misalnya jika kita input NIM ini, jika dikosongin, nah ini akan terjadi apa misalnya? Apakah dia tetap tersimpan atau muncul validasi bahwa NPM field NPM tersebut nggak boleh kosong. Kemudian yang kedua, jika diisi dengan format yang salah, misalnya NPM-nya itu harus angka. NPM-nya harus angka, tapi kita ada ngisi beberapa karakter huruf atau pakai simbol. Nah, itu apakah tetap tersimpan, ditolak, ataupun tetap ngeproses, tapi nantinya keluar error gitu kan. Itu gimana nanti. Nah, kemudian yang ketiga, jika diisi dengan NPM yang benar, atau nomor pokok mahasiswa yang benar. Nah, itu gimana hasilnya. Tapi walaupun benar, tapi kalau udah ada NPM yang diisi, nah itu harusnya nggak boleh masuk ya datanya, artinya nggak boleh kesimpan karena nggak boleh double data NPM. Itu harus unik untuk masing-masing mahasiswa. Kemudian di sini yaitu ada analisa nilai batas dari black box testing. Yang pertama, menguji untuk input di sekitar batas atas maupun batas bawah dari sebuah range nilai yang valid. Ya, misalnya batas bawahnya 20, batas atas misalnya 50. Ya, berarti dari 20 sampai 50 itu kita harus uji misalnya. Kemudian menguji nilai maksimal dan minimal, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Artinya di sini ada nilai ambang batasnya. Kemudian menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya dalam bentuk array, artinya datanya multiple atau strukturnya lebih dari 1. Kemudian selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Jadi spesifikasi kebutuhannya sama untuk testing, tapi menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Itu bisa aja, misalnya beda versi atau beda sistem, tapi untuk spesifikasi kebutuhannya sama. Kemudian ada juga skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Artinya misal kita sudah bikin skenario pengujian, misalnya yang umum yang pasti ada, misalnya master data ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk pengujian pada aplikasi yang lain.
Nah, itu jadi menghemat waktu juga, gitu kan. Kemudian ada skenario pengujian secara khusus. Nah, di sini pengujian secara GUI atau Graphic User Interface. Artinya apa yang dilihat oleh user itu nanti kita harus testing. Misalnya kita bikin sebuah website. Nah, di website tersebut kan nanti ada yang namanya font input, ada view data, edit, delete, dan semacamnya. Nah, itu yang dilihat oleh user, kita harus testing mulai dari keseluruhan function sampai testing kita nyari error, masih ada apa enggak. Kemudian pengujian secara arsitektur klien dan server. Ini artinya lebih ke sisi bagian teknis atau backend ya, atau lebih ke aplikasinya itu ada diletakkan di mana, di server mana gitu kan. Jadi ini lebih ke sisi mungkin DevOps atau sistem administratornya. Oke, kemudian pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan. Nah, di sini ada kita harus juga membuat sebuah dokumentasi untuk nantinya dilakukan sebuah pengujian ya. Artinya ada tahapan dokumentasi pembuatan mungkin skenario test. Kemudian ada pengujian sistem waktunya yang nyata, artinya pengujian secara real time. Artinya di sini bisa aja pada tahap aplikasi sudah live, nah kemudian dilakukan pengujian secara real time juga agar diketahui nih aplikasinya sudah maksimal bisa berjalan dengan lancar atau belum, nah, untuk resultnya ya atau hasil akhirnya. Nah, kemudian strategi pengujian dari sebuah perangkat lunak. Nah, di sini kita ada beberapa poin yang dibahas, yaitu yang pertama membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Ya, artinya kita menguji software itu mau ada apa aja kan di situ. Tahapannya yang pertama. Tahapannya itu ya tentunya harus secara terstruktur. Ya. Flow-nya secara terstruktur juga agar nantinya pengujian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kapan dilaksanakan? Artinya untuk kapan dilaksanakan berarti pengujiannya ya tentunya setelah selesai development. Ini kalau setelah selesai development berarti kalau di aplikasi itu menggunakan metode waterfall. Nah, kalau menggunakan misalnya metode Agile atau Scrum, itu misalnya setelah 1 minggu atau sprint satu misalnya per 1 minggu, nah itu dilakukan testing. Jadi nggak harus nunggu development benar-benar selesai. Jadi per minggu bisa dilakukan testing atau pengujian. Kemudian berapa lama waktu dan juga sumber daya yang digunakan. Ini juga harus ditentukan. Misalnya waktunya kalau menggunakan metode waterfall setelah development berarti misalnya 5 atau 10 hari. Berarti 2 minggu. Nah, kemudian sumber dayanya berapa orang? 1 atau 2 orang gitu. Kemudian yang ketiga yaitu meliputi perencanaan, ada desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Ya tentunya dari keseluruhan perencanaan yaitu planningnya. Kemudian desain test case yaitu skenario tesnya nanti seperti apa. Pelaksanaan, waktu, kapan, dan jumlah sumber daya. Itu ada berapa sumber dayanya misalnya. Kemudian koleksi data, yaitu koleksi data yang akan diproses untuk testing atau diinput nantinya. Serta evaluasi, artinya evaluasi dari testing, apakah
masih ada error atau tidak, gitu kan. Ya, kemudian kaidah umum dari pengujian. Nah, di sini itu dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi ya. Ada menuju integrasi, berarti kurang lebih mungkin gambar umumnya ada keterkaitan dengan sistem lain. Dan titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Nah, ini artinya pada suatu waktu tertentu tidak bisa dilakukan dengan metode pengujian yang sama. Misalnya untuk master data itu bisa saja dilakukan untuk testing secara otomatis. Artinya secara sistem otomatis testing sendiri, gitu kan. Ada yang namanya automated testing. Kemudian ada juga yang tidak bisa dilakukan secara automate. Artinya kita memang benar-benar harus melakukan testing itu manual atau sendiri. Biasanya lebih ke data transaksi atau yang banyak kondisinya. Kemudian pengujian dilakukan oleh developer atau programmer, dan untuk proyek yang besar di sini ada juga tim independen ya. Bisa pihak ketiga ataupun tim yang sama tapi khusus untuk proyek-proyek tertentu. Kemudian yang keempat yaitu testing dan debugging. Di sini berbeda. Nah, kalau testing kita benar-benar melakukan misalnya testing sesuai skenario test. Bisa aja kita testing positif dan negatif. Testing positif itu tadi lebih ke arah testing sesuai case, sesuai alur. Kemudian kalau negatif itu kita testing ya nyari yang di luar itu, yang nggak benar atau nyari error, gitu kan. Nah, kalau debugging berarti misalnya ada ketemu error, ya kita melakukan debug terlebih dahulu misalnya. Itu biasanya dari sisi programmer atau testing itu bisa secara sederhananya pasti bisa melakukan hal tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah error tersebut benar berasal dari tempat tersebut kan. Bisa aja dari form input atau dari controller atau dari yang lain. Nah, kemudian di sini namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Jadi untuk debugging pasti digunakan dalam tahap pengembangan sistem. Jadi untuk melakukan dan juga mengetahui apakah sistem tersebut dan juga data yang dikirimkan dari request serta responnya itu benar atau masih ada yang kurang. Kemudian di sini ada strategi pengujian ya. Masih lanjutan dari yang tadi. Untuk strategi pengujian, nah di sini bisa dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Nah, di sini contoh gambar dari strategi testing ya. Itu dia spiral. Yang pertama di sini ada kode, kemudian unit testing, integration testing, kemudian ada validation testing sama sistem testing. Nah, kemudian dari sisi kode di sini ada desain, requirement sama sistem engineering. Jadi untuk testing juga di sini terbagi beberapa.
ada unit testing, integration testing. Kalau integration kan misalnya ada keterkaitan dengan sistem lain. Kemudian ada validation, di sini ya validasi di sistem tersebut, ya lebih ke mungkin request sama responnya apa kan yang diminta. Kemudian sistem testing ya bisa secara keseluruhan, bisa juga untuk secara klien dan server. Nah, kalau kode ini lebih ke nanti desain, requirement berarti ya udah mulai ke tampilan ya atau UI-nya dan juga flow-nya. Kemudian dari juga ada sistem engineering. Kayak untuk melakukan langkah pengujian. Nah, di sini ada software testing step, langkah-langkahnya. Di sini dari bawah ke atas itu testing direction. Kemudian ada kode, itu testing code ya. Atau di sini ada unit test. Nanti di sini juga akan ada integration testing, validation. Kemudian design testing. Di sini ada integration test juga. Ya bisa dibilang juga ada nanti UI testing secara GUI, flow, kemudian ada requirement testing, high order test, artinya testing yang lebih udah level tertinggi. Artinya udah level requirement itu menggunakan analisis dan juga scope yang sudah ada dan sudah disepakati di awal pada sistem yang dibuat. Ya, kemudian di sini contoh ya unit test ya. Di sini ada test code, ada test case beberapa. Misal dalam satu modul atau satu proses dilakukan beberapa test case. Nah, kemudian pada satu modul. Nah, di sini ada interface atau tampilan misalnya lokal data, struktur lokal data ya. Dengan kondisi independen dan juga dengan path error handling. Jadi ada beberapa test case yang dilakukan pada satu modul ya, secara gambarannya. Kemudian integration testing itu dari atas ke bawah ya, top down. Itu dari sini M1 misalnya. Kemudian ke M2 dia punya 3 cabang misalnya dari M1, M2, M3 sama M4 dan seterusnya sampai ya sesuai dengan kondisi dan case yang ada. Kemudian ada juga yang dari integration testing itu menggunakan langkah ya itu dari bawah ke atas. Artinya itu kebalikan dari yang top down ya. Kalau top down jelas kelihatan secara urutan yaitu dari atas ke bawah. Ya kalau bottom up ya berarti dari bawah ke atas. Ya berarti dari yang detail-detailnya. Detail kemudian sub baru ke headernya atau ke parentnya ya. Artinya dari childnya sampai terakhir di parent. Kemudian masih di integration testing, di sini ada regression testing ya, dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Misalnya ada penambahan modul ya di sebuah aplikasi atau proses, tahapan proses di aplikasi yang dibuat. Nah itu harus dilakukan testing lagi kan. Atau ada perubahan pada modul tersebut, misalnya nambah beberapa kolom, yaitu harus tetap dilakukan testing walaupun inputannya sederhana. Kemudian ada smoke testing, yaitu ada test daily, artinya setiap hari dilakukan testing. Kemudian untuk proyek jenis kritis waktu ya, artinya
yang memang risk dan juga memang perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Oke, sedikit lagi ya. Di sini ada kemudian validation testing. Itu disebut sukses jika function dari perangkat lunak ini dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL, SK-nya saya lupa, kalau pilihnya pasti perangkat lunak atau surat keputusan perangkat lunak lah, anggaplah gitu ya. Jadi atau mungkin dari requirement yang sudah disetujui oleh customer atau user dari vendor atau pengembang sistem, ini harus sudah sukses, nggak ada error lagi ya. Jadi bisa diterima oleh user. Kalau masih ada bugs atau error, biasanya itu dibalikin lagi, bahkan malah nggak mau dibayar ya, nggak mau dilunasin pembayaran, bisa aja kayak gitu. Oke, kemudian ada alpha test. Di sini dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Artinya di tempat developer tentu disediakan mungkin environment untuk development ya atau testing secara internal tim. Nah, tapi bisa juga diakses untuk dilakukan testing itu oleh customer atau user yang terkait terhadap project tersebut. Kemudian beta test di sini dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Nah, artinya di sini sudah environment-nya di pihak customer. Jadi ya pihak developer hanya setup aja, kemudian bisa aja dia nggak bisa akses di kemudian hari dan juga nggak bisa akses pada periode-periode tertentu. Hanya mungkin dilakukan pengecekan atau update pet atau source saja. Jadi kalau bedanya alpha dilakukan sistemnya ada di internal tim developer misalnya atau di vendor. Nah, kalau untuk yang beta ini untuk environment sistemnya sudah diinstal misalnya di server customer. Oke, kemudian untuk sistem testing ya, di sini menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, artinya secara keseluruhan penuh. Termasuk ada juga dengan sistem yang lain, artinya misalnya ada integrasi dengan sistem lain, baik itu berupa database, REST API, nah itu harus juga di-testing apakah masih ada kendala, ditemu error, atau sudah pas atau sukses. Kan. Kemudian diantaranya di sini ada recovery testing. Misalnya jika sistem failure artinya bisa dibalikin ke normal lagi. Kemudian ada security testing. Nah, di sini jika terjadi serangan, yaitu serangan misalnya hacker atau ya pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap sistem kita. Walaupun kita bikin sistem tuh udah bagus banget, tapi bisa aja kena serangan dari luar gitu kan. Bisa aja datanya dirusak, data akunnya misalnya user akunnya diambil, nah itu bisa sewaktu-waktu ya tentunya bikin rugi juga kan. Kemudian ada stress testing di sini terhadap jumlah, frekuensi dan volume pekerjaan. Jadi aplikasi yang di testing tersebut benar-benar dilakukan dengan jumlah yang besar. Misalnya usernya dilakukan katakanlah sekali akses ada 1000 user, itu bisa ada toolsnya. Saya lupa toolsnya apa, tapi itu ada toolsnya buat melakukan stress testing. Kayak misalnya login langsung 1000 user, nah itu done apa enggak aplikasi yang dibangun, tuh kan. Dan juga frekuensinya tetap stabil atau enggak, dicek bisa di CPU-nya atau di monitornya. Kemudian dari segi inputnya juga, serta kalau volume pekerjaan
Artinya lebih ke apa yang nantinya dilakukan oleh user ya. Kalau frekuensi tentunya tinggi atau rendahnya frekuensi akses, request, respon terhadap aplikasi. Nah, kemudian ada testing. Nah, di sini untuk mengukur pemakaian sumber daya. Nah, ini pemakaian sumber dayanya lebih ke sisi server atau environment system yang ada server ya, environment aplikasi yang ada di server tersebut. Jadi secara sumber dayanya itu alokasinya sudah pas atau masih kurang gitu kan. Biasanya dari ada penggunaan load balancer misalnya. Oke, kemudian terakhir di sini ada debugging ya, yaitu memperbaiki error yang ditemukan pada set testing yang sukses misalnya. Misal kita melakukan testing di sini sukses, tapi ada hal yang memang nggak sesuai dengan skenario test. Artinya itu error, tapi respon dari aplikasinya sukses, kan? Kadang ada yang kayak gitu, kita insert apa sukses, tapi datanya ada yang error atau nggak sesuai dari yang kita input, kan? Nah, itu harus dicari di debug misalnya. Itu adanya kesalahannya dari sisi form input, controller, atau misalnya dari URL payloadnya ada yang kurang atau enggak. Kan. Nah, kemudian ada di sini kaidah dasar sebelum melakukan debugging. Di sini apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, artinya misalnya jika kita melakukan testing di program atau program bagian A, tapi dia punya keterkaitan dengan bagian B, C, dan D misalnya. Nah, itu ada keterkaitan nggak dengan 3 program tersebut? Artinya dengan 3 modul tersebut lah gitu, katakanlah. Itu ada keterkaitan atau enggak? Misal kalau enggak ada, ya udah berarti hanya di modul bagian A. Kalau misalnya ada, dilakukan cek lagi nih di tempat bagian yang lain. Tuh. Kemudian yang kedua, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Nah, misalnya kita benerin bugnya, bug pertama nih, tapi bug pertama itu udah clear, udah nggak error lagi, udah bener lah gitu. Nah, kemudian apakah akan muncul lagi bug yang lain? Nah, kadang kita benerin bug yang pertama, nah tapi muncul lagi bug yang kedua, ketiga gitu kan. Kadang ada lagi. Gitu. Itu apakah mungkin jika terjadi hal seperti itu? Kemudian yang terakhir di sini, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya? Ya tentunya pada tahap development awal ya kita harus nggak hanya langsung bikin, kemudian kita tes, dia sukses, ya udah gitu aja. Kita harus tes juga secara sebagai programmer tes error apa enggak gitu kan, menggunakan tes skenario yang negatif gitu kan. Jadi ya tentunya untuk meminimalisir dan ya tidak membuat kita nanti sibuk di akhir gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu terkait dengan materi pengujian dari sistem software atau perangkat lunak ya. Ya, nanti jangan lupa untuk absensi di e-learning, kemudian yang tugas kelompok ya jangan lupa yang maksimal 3 orang.
Untuk uploadnya nanti salah satu aja. Kemudian dari tugas kelompok tersebut nanti akan dipresentasikan bisa di pertemuan 13 atau di 14 hari UAS. Jadi presentasinya atau UASnya dari presentasi. Ya, kemudian ya kalau nilai UTS sudah dibagikan belum? Belum ya? Ya kalau ada yang misalnya nilai UTS-nya saya cancel, ya berarti ada yang absennya kurang dan nggak ngumpulin yang tugas tambahan. Ya kalau mau dibenerin lagi ya nanti bisa, tapi ngumpulinnya nanti lagi saya update buat nanti di akhir. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu ketentuan akademik ya, saya ngikutin aja. Kayak yang di Google Meet gimana terkait materi, terkait tugas kelompok dan nanti untuk UAS? Ya, silakan. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya. Yang tugas kelompok itu kayak yang tugas dulu ya, Pak, yang kelompok itu, yang nggak coding gitu. Jadi cuman kita bikin analisanya doang ya, Pak? Iya, bikin analisa terkait bagaimana itu rancangan proyek aplikasi, mulai dari penentuan proyek, scope, requirement, jadwal, dan nantinya sampai ada mungkin tahap pengujian ya. Artinya secara manajemen proyek. Kalau yang dulu itu yang pelajaran yang multi tier siapa? Itu sama saya juga, kalau itu coding. Yang tugas kelompok yang sebelumnya itu apa, yang kayak sama kayak gini kan, bikin analisa gitu? Oh ya, mata kuliah ini itu di pertemuan 3 kalau nggak salah. Berarti sekarang di pertemuan 9 bikin analisa lagi, Pak? Iya, lanjutan dari yang sebelumnya. Misalnya kalau di tugas yang sebelumnya, yang tugas kelompoknya ada yang kurang materinya, ya dilengkapi gitu. Sambil diupdate sesuai apa yang saya minta. Berarti kita bisa apa sih, kayak nambahin yang udah ada gitu, Pak? Nah, nambahin yang udah ada apa nih? Kan misalkan yang pertemuan sebelumnya kan tugasnya hampir sama kayak gini. Jadi kita ngelanjutin dari yang sebelumnya gitu, Pak. Misal ada yang kurang dari segi apanya gitu. Terbaru kita tambahin, nanti diupload lagi di pertemuan 9 itu. Iya, seperti itu. Jadi ya kalau ada yang kurang diperbaiki dan ditambahkan sambil dilengkapi dari apa yang saya minta. Untuk yang tugas yang tahap keduanya ya. Untuk anggotanya masih tetap sama, Pak, kayak yang kemarin? Ya sama, 3 orang. Masa mau berubah? 3 orang ya maksimal. Jadi untuk anggotanya tuh misalkan yang pertemuan kemarin tugas kelompoknya tuh, Pak, A, B, dan C gitu. Jadi yang sekarang nggak bisa dirubah lagi gitu, Pak? Ya nggak bisa. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Ya. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak, sebelumnya mohon maaf izin bertanya. Saya sebelumnya ikut kuliah kemarin di kelas Bandung Barat. Nah, kebetulan kemarin itu emang di kelas Bandung Barat kan mahasiswanya sedikit, ada 6 orang. Terus mengenai pembelajaran juga tidak efektif gitu. Jadi nggak ada kepastian gitu sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, sempat juga di semester 2 sama 3 ditunda dulu gitu.
Nah, setelah masuk semester 4, saya baru konfirmasi juga ke Pak Halim, juga ke bagian kemahasiswaannya. Maksudnya pengen dilanjut dulu, tapi masuknya ke kelas Tasikmalaya sama Majalengka. Terus katanya disuruh gabung dulu gitu. Nah, itu gimana ya Pak? Mengenai proses pembelajaran di mata kuliah Bapak gitu banyak yang tertinggal gitu. Secara Oh, ya secara kelompok juga masih bingung gitu maksudnya proses pembelajarannya seperti apa. oke. Kalau proses pembelajaran untuk mata kuliah saya kan mata kuliah saya itu ada 2. Yang hari ini proyek aplikasi, kemudian Rabu itu pemrograman multi-tiers. Itu untuk metode pembelajaran saya untuk baik materi, absensi, rekaman kuliah, tugas-tugas ya, kemudian ujian UTS sama room meeting itu ada di e-learning. Ya nanti kamu bisa hubungi saya untuk saya share detail, mungkin belum punya akun berarti pindahan ya. Pindahan Pak, kemarin sempat udah konfirmasi juga sama bapaknya mengenai pindahan, terus udah dikasih juga akun sama e-learningnya. Cuman kendalanya kemarin dari segi HP-nya Pak rusak, terus alhamdulillah sekarang udah bisa lagi gitu, makanya ikut lagi gitu. Oke, ya nanti mungkin kalau ada ini bisa hubungi saya. Boleh Pak. Mengenai tugas-tugas yang sebelumnya kan sekarang udah pertemuan 9 ya Pak ya. Ya, Otomatis udah ketinggalan jauh gitu maksudnya dari segi tugas individu maupun kelompok dari UAS juga kemarin itu bagaimana ya Pak? yaitu bisa nanti ada ketentuannya juga. Nanti hubungi saya secara personal, nanti bisa saya share detailnya lagi. Ada kan kontak saya, baik WA atau Telegram? Kalau kontak WA ada Pak. Oke. Nanti dihubunginya lewat Telegram aja atau WA Pak? Telegram bisa, WA bisa, WA aja, baik Pak. mau email juga bisa, silakan. Oh, baik Pak. Oke, yang lain gimana? Ya. Terima kasih Pak. Kan itu yang tugas yang pertama itu kalau misalnya diperbaiki di satu file yang sama tugas yang kedua kayak bisa. Untuk tugas yang pertama misalnya ada yang kurang, yaitu di file yang sama aja. Jadi kayak kita update gitu. Jadi satu sama yang kedua. Iya, satuin aja. Jadi kalau nanti kan kekumpul nih, jadi udah siap buat presentasi, ya udah tinggal dari atas ke bawah aja kan gitu. Nggak harus buka file-file, nggak harus buka 2 atau 3 file gitu. Tapi saya juga yang pertama ini yang mau kedua saya mau beda, tapi mau sekali langsung yang di TTS bisa Ya, sekali langsung presentasi untuk. oh ya silahkan. Silahkan. Kelompoknya sama kan? Apa beda? Yang penting ya kalau kelompok di mata kuliah yang lain ya nggak apa-apa. Tapi Ya sekali satu di presentasi. ya nggak apa-apa. Tapi kalau kelompoknya misal yang awal udah A, B, C di mata kuliah ini, untuk tugas yang keduanya lanjutannya nggak boleh B, C, D. Ya harus tetap sama gitu. Ya kalau misalnya mau beda, ya harus ada persetujuan dengan ya mahasiswanya yang bersangkutan. Ya saya nanti ngeceknya yang akhirnya aja. Maksudnya mahasiswa yang presentasinya, walaupun dia tiga-tiganya dari awal ada namanya, tapi ketika hari H presentasi dia nggak ada, ya gimana tuh? Itu yang proyek aplikasi sama multiplayer juga harus sama kan, misalnya proyek aplikasi bikin ini terus multiplayer juga harus bikin yang di proyek aplikasi harus bisa. Enggak, beda. Iya, enggak harus sama. Ya mau sama silakan. Temanya gitu kan. Kalau mau beda juga silakan. Nanya lagi Pak. Ya. Untuk proyek aplikasi misalnya yang tugas pertama itu udah bikin yang ini.
tapi kans yang tugas kedua tuh mau dirubah dari awal gak apa-apa. Yang ini, Iya, ini. Maksudnya kayak temanya. iya, jadi karena misalnya kan yang tugas pertama tuh agak susah Iya. gitu kan, jadi mau diganti. Ya silahkan aja kalau mau diganti. Ya kan belum final juga kan. Ya nanti ketika ya mungkin ada satu pertemuan lagi buat lanjutan buat yang step ketiganya. Nah itu berarti udah nggak bisa berubah lagi nih, biar nggak terlalu banyak yang diubah gitu kan. Oke, silakan yang di room. Anak. Assalamualaikum Pak, maaf mau bertanya. Oh, iya. Kan yang pertemuan keberapa gitu Kak, membuat tugas presentasi yang itu, yang per Iya. kelompok. Terus sekarang ditambahin lagi dari PPT itu apa gimana Pak? Oke, yang di sebelumnya itu di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan ketiga, itu yang tugas kelompok yang bikin presentasi ya. Kalau Iya. yang di kemarin itu berarti pertemuan 9 kita lanjutin dari yang tugas yang pertamanya yang kelompok. Jadi lanjutin dari apa yang udah dibuat di awal. Misal kalau ada yang kurang yang di submit sebelumnya itu silakan dilengkapi di yang fase yang kedua ini atau tugas yang keduanya ya di kelompok. Ya kalau misalnya mau ngubah tema juga masih boleh, cuma kalau nanti ngubah lagi takutnya nanti nggak keburu buat presentasi. Kalau mau ngubah juga silakan. Tentunya tugasnya juga yang kedua itu nambahin serta mengupdate apa yang kurang dan juga tahapannya ditambah dari proses proyeknya, gitu kan. Intinya update dari satu ke yang dua. Tuh. Ya, berarti masih sama di PPT itu ya Pak? Iya, sama di satu file aja. Tuh. Iya Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, masih ada yang menanyakan yang di room atau yang di kelas? Ya, Agus. Oke, Agus silakan. Suara saya ada. Kecil ya suaranya. Halo, udah? Udah. Oke. Udah jelas. Gini Pak, dulu untuk tugas kelompok itu saya memang ada 3 kelompok dan 3 orang ya yang dan alhamdulillah berhasil untuk mengerjakan tugas itu dengan waktu yang ditentukan gitu. Cuman bagaimana ketika saya jadi miss gitu atau komunikasinya miss dengan berbagai faktor dari mahasiswa itu sendiri, kadang saya juga nggak bisa kontrol mereka juga Pak. Kalau misalkan saya dengan persetujuan mereka ganti kelompok itu tidak masalah kan Pak ya? Ya asal dengan persetujuan yang bersangkutan. Ya jangan sepihak juga kan, harus kedua belah pihak. Ya soalnya jadi menghambat juga gitu Pak kalau misalkan ada miss. Misalkan di kesibukan mereka tuh, jadi kan kalau yang namanya kerja kelompok itu harus bekerja 3-3-nya kan Pak. Iya. Kalau memang ada kebijakan Bapak seperti itu, mungkin ya ada kemungkinan, mungkin bukan cuma tim saya juga Pak, banyak dari tim yang lain, kadang ada banyak faktor gitu, dari mahasiswa itu sendiri, kadang susahnya dihubungin dan lain-lain gitu kan. Iya, iya. Kemudian satu lagi Pak, tadi ini kan dulu saya bikin project itu
yang mungkin saya juga sendiri tidak bisa ngerjainnya gitu. Contohnya kayak saya dulu bikin project yang kayak bikin ojek online gitu, Pak. Dan itu kan kalau misalkan saya kerjain sampai final, itu perlu banyak banget biaya yang harus saya keluarin gitu kan, karena itu banyak banget bahan-bahan yang harus sifatnya membutuhkan finansial juga kan, Pak. Kalau misalkan saya ganti itu nggak masalah kan, Pak ya? Ganti itunya, ganti apanya? Temanya, Pak. Karena misalkan tema itu kalau misalnya saya habisin sampai final itu perlu biaya yang sangat nggak sedikit gitu, Pak. Mulai dari hosting dan lain-lain gitu. Oh ya, kalau tema masih ya boleh, silakan diganti. Dan untuk yang anggota kelompok ya kayak susah dihubungi atau apa, itu silakan aja kalau mau ganti, tapi dengan persetujuan ya dengan kedua belah pihak gitu kan. Artinya ya benar-benar setuju mau diganti gitu dia. Jangan sampai nanti kemudian tiba-tiba kok saya digantikan gitu. Iya. Silakan aja. Ya, tapi harapan saya kalau misalnya masih bisa dihubungi ya tetap di satu kelompok yang sama atau masih bisa buat bekerja sama lah gitu. Iya, saya juga berharapnya seperti itu, Pak. Cuman kalau misalkan kendala buruknya nggak bisa dihubungin dan lainnya, mungkin itu jalan satu-satunya yang Bapak alhamdulillah bisa memalumin dalam dalam kasus kayak gitulah. Misalnya ada yang nggak bisa kan itu susah, Pak, kalau misalnya kerja kelompok yang kerjanya cuma 1 atau 2 gitu. Tetap aja semuanya harus bagian job desk masing-masing. Oke, ya. Itu aja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup ya. Oke, mungkin infokan sedikit lagi ya. Jika nanti sudah dibagikan nilai UTS ya, tapi ada yang nilai UTS-nya 0, yaitu ada 2 faktor. Pertama, absensinya kurang. Kemudian enggak ngerjain atau enggak ngirim atau enggak upload tugas yang saya minta, tugas tambahan sebagai pengganti absensi. Nah, itu 2 faktor. Tapi kalau mau diperbaiki, ya bisa aja, tapi nanti saya kasih tugas yang lain. Tuh. Jadi nanti nilainya saya update sekalian sama nilai UAS atau nilai akhir. Tuh. Oke ya, jelas ya? Wah, ya silakan. Pak, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kan syarat nilai akhir itu ada beberapa faktor, mulai dari absensi, ada tugas individu maupun kelompok, sama ujian-ujian yang lainnya seperti UAS, UTS gitu. Kalau misalkan untuk saya sendiri bagaimana ya Pak ya, nanti apakah dikasih tugas yang sama gitu atau bagaimana Pak? Oke, absensi tetap masuk parameter untuk untuk penilaian nilai akhir ya. Kemudian untuk tugas-tugas tetap sama dikerjakan seperti yang lain. Misal dari tugas yang sebelum UTS dari pertemuan awal itu belum dikerjakan, silakan dikerjakan dulu, nanti ada waktunya buat saya rekap ulang buat disubmit lagi gitu. Jadi disiapin aja dulu. Kemudian kalau untuk yang ujian ya karena ya mungkin memang belum, nanti saya koordinasi dengan Pak Halim gimana. Tapi untuk terkait tugas silakan dikerjakan dan dilengkapi dulu, disiapkan. Nanti ada waktunya saya infokan untuk dikumpulkan. Ya, baik Pak. Jadi nanti diinformasikan lagi apa ya? Ya, jangan lupa nanti hubungi saya dulu, karena kan mungkin terkait akun e-learning dan penjelasannya ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, jika ini sudah tidak ada lagi, bisa saya akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini. Oke, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.